Yo yo, what's up guys, welcome to Daily Update. Lagi rame banget dibahas di luar, baik YouTuber ataupun artikel luar tuh lagi ngebahas tentang film Blade versi MCU. Blade versi Mahershala Ali ini terancam dibatalkan atau di cancel karena udah banyak sekali penundaan-penundaan. Alhasil yang kita harapkan nggak ada muncul sampai detik ini, nggak ada berita apa-apa terkait dengan Blade versi Mahershala Ali ini. Terakhir diumumkan itu memang kan sekitar tahun 2019 sebelum COVID-19 gitu ya. Tiba-tiba merubah jadwal, berubah penulis, berubah sutradara, mengundurkan diri. Ada sutradara baru, mengundurkan diri lagi, penulis baru, mengundurkan diri lagi. Terus kayak gitu circle-nya, bahkan sampai detik ini di event San Diego Comic Con 2024 kemarin, Kevin Feige dan juga Marvel Studio sama sekali tidak ada menyinggung film Blade versi Mahershala Ali ini. Ada apa ya? Terakhir kita lihat kan, kita tahu sendiri bahwa di tahun 2021 di film Eternals, Mahershala Ali dengan suaranya itu, dengan suara versi Blade-nya ini hadir di post credit scene ketika Dan Whitman ini sedang mau mengambil pedang itu. Nah, di sana kan kita mulai mewanti-wanti, wow, jangan-jangan Blade ini mulai bakal merekrut tim yang namanya adalah Midnight Suns. Wow, kalau ada Midnight Suns, bayangkan ada Moon Knight sekarang. Siapa lagi yang cocok ya? Werewolf by Night, Agatha Harkness bisa masuk. Doctor Strange jelas gitu, dan banyak lagi karakter-karakter yang cocok masuk ke Midnight Suns, termasuk juga dengan Ghost Rider nanti versi MCU yang kabarnya adalah Ryan Gosling. Kita nggak tahu yang sebenarnya gimana, tapi balik lagi membahas tentang Blade, gimana kalau ngelihat beberapa transisi perubahan dari penulis juga tim, wow, ini memang benar-benar gue cukup setuju bahwa rumor-rumor mengatakan bahwa film Blade cenderung bakal dibatalkan. Sekarang gue akan runutkan beberapa perubahan-perubahan yang terjadi dari awal diumumkannya film Blade, dari awal diumumkannya Mahershala Ali sampai detik ini. Penulis yang pertama kali ditunjuk untuk menggarap film Blade ini adalah Stacy Osei-Kuffour. Dia ini adalah penulis dari series The Bear dan juga Watchmen di tahun 2019. Nah, kemudian dikabarkan bahwa yang tadinya dirilis di September 2021, tiba-tiba film Blade ini diundur menjadi Juli 2022. Udah panjang tuh, udah setahun gitu ya. Kemudian terdengar lagi di bulan September 2021, akhirnya ditemukanlah sutradara dari film Blade ini, yaitu Bassam Tariq, yang merupakan sutradara dari film Mogul Mowgli pada tahun 2020. Setelah mereka mendapatkan sutradara, barulah di November 2021 kita tahu bahwa film Eternal dirilis, dan di sana muncullah suara dari Blade versi Mahershala Ali pertama kali. Sejak saat itu kita mulai menduga-duga, ada apa nih? Apakah Blade bakal merekrut Dan Whitman dan bergabung dengan Midnight Sun? Banyak banget teori kita kala itu. Tapi yang terpenting adalah kita sangat senang bahwa progres dari film ini tetap berjalan. Kita sangat senang dapat update itu gitu, karena dia udah muncul di film MCU. Kemudian di tanggal 19 November 2021 barulah aktor Delroy Lindo join cast dari film Blade. Kita udah mulai senang dong, udah dapat cast yang lain gitu ya. Selanjutnya di Februari 2022, Aaron Pierre dikabarkan menjadi cast dari film Blade. Kemudian di tanggal 23 Juni 2022 diumumkan Mian Ray sebagai cast juga di film Blade ini. Satu bulan setelahnya di bulan Juli 2022 ada event San Diego Comic Con. Di situ Kevin Feige juga Marvel akhirnya mengumumkan tanggal rilis dari film Blade, yaitu di November 2023. Kemudian mereka juga mengumumkan jadwal produksi dari film ini ada di bulan Oktober 2022. Tapi setelah itu di September 2022, Bassam Tariq yang jadi sutradara pertama dari film Blade versi MCU ini ternyata mengundurkan diri dan dia meninggalkan kursi sutradara dari film Blade. Waduh, udah mulai chaos tuh. Kemudian putar balik kita mendapatkan update lagi bahwa Beau DeMayo ditunjuk sebagai penulis baru dari film Blade. Dia ini adalah penulis cerita dari X-Men 97 versi animasi. Akhirnya kita mendapatkan update lagi di 11 Oktober 2022. Produksi yang tadinya dikabarkan di bulan ini tiba-tiba di cancel karena mereka sedang mencari sutradara baru. Kemudian tentu saja jadwal rilisnya diundur lagi menjadi 6 September 2024, dan itu adalah di tanggal kita lagi syuting ini. Makanya kebetulan di tanggal inilah kita akan ngebahas sebenarnya sekarang itu kita lagi nonton di bioskop, nonton film Blade. Alhasil zong parah gitu ya. Kemudian di tanggal 21 November 2022 mereka mengumumkan mendapatkan sutradara baru, yaitu Ian Demeng ditunjuk sebagai sutradara dari film ini. Selanjutnya
Selanjutnya juga penulis baru lagi, yaitu Michael Starbury, dan produksi dari film ini akan dimulai di bulan Mei 2023. Nah, kemudian di bulan April 2023 kita dapat update lagi kalau Mia Goth diumumkan sebagai cast dari film ini yang dikabarkan menjadi Lilith. Kita masih belum tahu secara resmi, tapi memang itu waktu itu cukup heboh kalau Mia Goth bakal join di Blade. Kita makin optimis dengan Blade gitu ya. Kemudian di April 2023 kita juga mendapatkan update bahwa mereka menemukan penulis baru lagi, yaitu Nitz Pizzolatto. Tapi sayangnya memang di bulan Mei 2023 demo para penulis yang disebut dengan SIG Aftra itu tengah berlangsung, yang akhirnya membuat jadwal produksi dari film ini buyar. Semuanya ditutup, di-cancel, ditunda dulu, yang mengakibatkan jadwal rilis pun ikut mundur. Kemudian juga barulah di Juni 2023 tanggal rilis dari Blade diumumkan akan hadir di bioskop kita di tanggal 14 Februari 2025. Lanjut lagi di 1 November 2023 mereka mengumumkan sudah menemukan penulis baru lagi dari film Blade, yaitu seorang Michael Green. Nah, Michael Green ini adalah penulis dari film Logan. Bayangkan tuh seberkualitas apa dia. Kayaknya Michael Green ini adalah salah satu penulis paling berprestasi yang masuk di film Blade ini. Apakah dia mengundurkan diri juga? Kita lihat aja nanti. Yang update selanjutnya, jadwal undur terulang kembali, yang tadinya di Februari 2025 diundur menjadi 7 November 2025. Ini alasannya ya gara-gara demo SIG Aftra itu bla 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 bla, dan akhirnya kita cukup menerima ya. Oke, gue tunggu ini sampai November 2025, tapi nggak ada update apa-apa. Di bulan Maret 2024 kita mendapatkan update kalau aktor Aaron Pierce ternyata meninggalkan perannya di film Blade tersebut. Oh my god, ini aktor yang ditunjuk aja pada mengundurkan diri, sedangkan sutradara lain juga mengundurkan diri. Gimana kayak gitu? Tidak sampai di situ aja, kita dapat update terbaru bahwa rumornya jadwal syuting dan juga produksi dari film Blade ini akan dimulai di musim gugur, yaitu di antara September hingga ke November akhir tahun ini. Dan itu kalau memang beneran September udah masuk dong. Sampai detik ini kita benar-benar nggak mendengar kabar resmi apa-apa. Diperparah lagi, di San Diego Comic Con 2024 Kevin Feige sama sekali tidak menyebut adanya film Blade. Di tahun 2025 itu kira-kira cuma 3 film dari MCU aja, nggak ada film Blade. Ada apa sebenarnya? Dan ini kita cuma bisa menduga-duga aja karena memang kita bukan orang dalam dari MCU dan kita nggak tahu langkah dari Marvel sejauh ini. Bahkan baru-baru ini di wawancara Kevin Feige sempat mengkonfirmasi kalau film Blade tidak akan dirilis di tahun 2025. Ya harapan terakhir kita ya nungguin tahun 2026. Aduh, gue nggak tahu ya kalian yang nonton ini apakah kalian masih berharap, hopeless, atau ya biarin aja gitu. Gue nggak butuh juga film Blade gitu. Menurut kalian gimana? Apakah kalian membutuhkan film Blade? Kalau gue sih 50-50 ya, antara butuh, antara enggak. Tapi kalau ngelihat memang mereka ruwet banget kayak gini, kalau memang susah kayak gitu bikin filmnya, ya udah tinggalin aja gitu ya. Gue nggak tahu ya apakah ini ada dampaknya dengan SIG Aftra atau mungkin dampak dari menurunnya performa dari Marvel Studio gara-gara kebanyakan konten film mereka. Gue nggak tahu masalah itu, dan gue nggak tahu adakah ada sangkut paut dari Disney juga terkait dengan penekanan bahwa Blade ini jangan dulu deh gitu ya. Nah, gue sendiri pernah lihat beberapa update yang mengatakan bahwa sebelum Mahershala Ali diumumkan menjadi Blade, dia itu sendiri yang mendekatkan diri ke Kevin Feige dan juga Marvel Studio bahwa dia pengen jadi Blade. Makanya setelah berpikir panjang, akhirnya Marvel Studio ini menganggap ya oke, lu jadi Blade gitu. Artinya memang Mahershala Ali yang kepengen banget dengan film ini. Gue nggak menyalahkan Mahershala Ali ya, tapi memang di beberapa pembahasan kita di video-video sebelumnya banyak sekali update yang gue sampaikan ke kalian bahwa Mahershala Ali lah sendiri yang ngebaca skripnya. Setelah ditunjuk penulisnya, dia baca-baca, kalau nggak cocok bagi dia, dia buang tuh. Dia menolak gitu. Akhirnya makanya sering banget ganti penulis. Itu salah satunya ada dampak dari seorang Mahershala Ali yang nggak cocok dengan skrip yang mungkin menurut dia jelek gitu. Ya sejauh ini gue cukup percaya ya dengan Mahershala Ali. Tapi kalau memang udah banyak banget penulis yang ditunjuk mundur kayak gini, artinya ya kalau bisa nih ya, Mahershala Ali jangan terlalu ikut campur dengan penulisannya. Cukup dia preview aja, tinggal dipoles, ditacap-tacap aja apa yang cocok, apa yang enggak gitu. Tapi kalau seorang aktor udah terlalu masuk ke dalam ceritanya, gue pengen kayak gini. Jadi istilahnya dia punya
idealisnya sendiri. Gue pengen karakter gue sekeren ini loh. Lu buat karakter gue nggak keren, jadi ubah kayak gitu. Jadi kita kayak mikirnya kayak gitu. Jangan-jangan memang kayak gitu. Dan permasalahan utama jangan-jangan berasal dari Mahershala Ali yang mungkin nggak konsisten dengan cerita ini, yang akhirnya membuat para sutradara ini mengundurkan diri karena belum dapat jadwal syuting secara resmi, dan nasib mereka masih menggantung di Marvel Cinematic Universe. Termasuk juga dengan Disney juga Marvel mungkin yang nggak terlalu konsisten. Lu tahu kan kayak orang yang kayak mau kayak enggak gitu. Jadi orang-orang yang nggak jelas gitu, dan ya udah mau bikin ya bikin apa enggak. Jadi kayak gini gue jadi ingat film dari Gambit di Fox ya, yang versi Channing Tatum. Dia udah semangat banget, dia yang milihin sutradaranya sendiri, persis banget kayak Mahershala Ali kan. Akhirnya nggak jadi gitu ya. Mungkin pihak PH-nya nggak serak, atau Marvel Studios Kevin Feige nggak serak gitu ya. Tapi di beberapa interview gue dengar bahwa mereka pengen film Blade ini tuh bukan cuma film ecek-ecek. Mereka pengen buat film Blade ini serius dan nggak mau terburu-buru. Itu alasan mereka yang bener-bener gue dapet ya. Kalau memang kayak gitu, ya udah kita terima aja. Tapi ya gue ragu sih film ini bakal terrealisasi kalau terlalu diundur kayak gini guys. Padahal gue punya teori yang menarik bahwa memang seperti yang gue singgung di awal video, gue berharap banget bahwa Blade ini sudah nggak menceritakan tentang origin story lagi, karena memang udah ada versi Blade yang ada di Deadpool, Wesley Snipes itu. Jadi nggak perlu lagi lah origin story. Dan kita tahunya kalau Marvel juga nggak terlalu fokus dengan origin story, baik itu karakter X-Men mereka ataupun film Deadpool, kan mereka nggak terlalu balik lagi ke masa lalu. Jadi gue yakin bahwa Blade ini akan melanjutkan kisah dari Blade sebelumnya. Mereka ini udah jauh gitu ya, udah membantai banyak vampir dan juga sebagainya. Dan disinilah titik mereka tuh cari tim superhero mereka sendiri ya, yang disebut dengan Midnight Sun tersebut. Makanya nantinya bakal ada Moon Knight, ada Werewolf by Night, ada Agatha mungkin, entah Rio Vidal dan sebagainya. Banyak banget. Nah disinilah kita juga melihat Dan Whitman ataupun Black Knight yang akan bergabung dengan Midnight Sun, yang juga mungkin berhubungan dengan Eternal dan sebagainya. Berhubung nih Eternal juga kayaknya cenderung dibatalkan juga. Apakah gue takutnya apapun yang berhubungan dengan Eternal, termasuk ada juga Blade di situ, ikut dibatalkan. Itu yang gue takutkan. Tapi kalau memang terrealisasikan Blade ini, gue sih walaupun diundurkan dari tahun 2022, undur lagi setahun sampai tahun 2026, gue masih berharap nungguin Blade sih. Karena gue benar-benar berharap dengan diumumkan kalau dia masih rating R, itu jarang banget di MCU gitu kan, rating R setelah Deadpool and Wolverine. Gue masih pengen, walaupun tahun 2026 gue masih nunggu gitu. Jadi gue merasakan dengan Mahershala Ali turun tangan, gue merasa ada kualitas dari film ini. Jadi layak banget ditunggu. Kalau menurut kalian, apakah masih ada potensi film Blade ini diselamatkan untuk rilis di tahun 2026 atau enggak? Silahkan tambahkan di kolom komentar di bawah. Kalau memang Marvel serius bilang bahwa mereka tuh nggak mau terburu-buru dengan film Blade, ya udah kita percayakan aja gitu ya. Mereka mungkin belajar gitu. Kalaupun memang cepet-cepet buru-buru dibikin film Blade, mungkin ujung-ujungnya penuh fan service kan. Mungkin film Blade ini lagi nungguin Ghost Rider versi MCU, mungkin lagi nungguin tim-tim Midnight Sun yang lainnya. Ya we'll see gitu. Kita akan lihat gimana gitu ya. So sejauh ini mungkin hanya itu saja update kita, tapi memang selain ikut-ikutan pembahasan dari orang-orang luar sana, tapi gue juga cukup penasaran dengan nasib Blade ini dan pengen banget dengar komenan kalian ataupun pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Kalau kalian punya pendapat yang menarik, jangan segan-segan untuk tambahkan di kolom komentar di bawah. Bisa jadi video kalian akan menjadi bahan video kita di video selanjutnya guys. Thank you buat teman-teman udah menyaksikan video ini sampai akhir. Sekali lagi buat teman-teman udah sampai detik ini nonton video ini, kalian keren guys. Thank you udah support Daily Screen sampai akhir. Kalau kalian suka dengan channel ini tapi belum subscribe, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap harinya. Thank you guys.